Penyebabnya kira apa? Nah, tidak sesuai dengan tujuan. Pak ya? Berarti kita simpulkan, kalau tidak sesuai dengan tujuan awal diciptakannya itu pasti bermasalah. Allah menciptakan manusia. Menurut Bapak Ibu, ada tujuannya nggak? Tujuannya apa? Surat 5156. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah pada Allah, mengabdi pada Allah. Itu yang satu. Yang kedua apa? Di surat 2 ayat 30. Ada dua tujuan penciptaan Allah itu. Nah, surat 2 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya engkau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi tujuannya apa? Yang kedua, Bu? Nah, tujuannya yang pertama, Allah menciptakan manusia kita semuanya ini hanya untuk beribadah atau hanya untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, kita juga disuruh agar apa? Menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Selama Bapak Ibu tidak menjalankan dua ini, Bu, masalah nggak? Masalah nggak? Masalah. Karena tujuannya manusia diciptakan cuma ini, dua ini. Selama kita tidak menjalani dua hal ini, tujuan yang benar, pasti masalah. Nah, ya enggak? Nah, berarti kan sudah ketemu gambarannya toh? Nah, berarti kalau kita masih punya masalah yang enggak selesai-selesai dan sebagainya, cek pasti dua ini belum dijalankan dengan baik. Ya kan? Nah, sekarang kan tinggal bahas bagaimana caranya mengabdi, bagaimana caranya khalifah. Itu kan? Nah, kalau yang namanya mengabdi kepada Allah kita sudah belajar, itulah 7 ilmu penjernih hati. Itu prosesnya. Kenapa kok dengan 7 ilmu penjernih hati itu adalah proses kita mengabdi kepada Allah? Setelah kita belajar atau mempraktekkan 7 ilmu penjernih hati, maka tanpa Bapak Ibu sadari akan mengenal Allah. Dengan mengenal Allah maka mengabdinya menjadi benar apa enggak? Nah, contoh Bapak Ibu misalnya, Pak Didik misalnya sebagai pimpinan di kantor ini, ada karyawan baru, harus kenal nggak sama Pak Didik? Ya harus, karena karyawan itu pasti kan mengabdi sama pimpinan. Bagaimana mungkin mengabdi kok tidak kenal sama pimpinan? Berarti syarat pertama agar kita bisa mengabdinya dengan benar adalah kita mengenal dulu. Caranya mengenal bagaimana kita sudah pelajari. Ada ikhlas, sabar, sholat, syukur, tawakal, zikir, prasangka baik dan wasbajar. Silakan ini praktek. Sudah sedemikian sederhana, ringkes, tinggal praktek, Bu. Ya apa enggak? Nah, mau nyari apa lagi? Ya sudah ini, kepraktekan. Sabarnya bagaimana? Masih marah malu tadi.
mau dijalankan dengan baik. Kalau yang ini saya belum lagi nanti kita bicara soal menjadi pemimpin. Pemimpin bukan artian terus memimpin secara ini loh ya, camat, lurah, bupati, presiden, bukan itu. Dimulai dari kita memimpin diri sendiri, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan sederhana, Bu. Selama kita tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya Allah, selamanya juga kita masalah. Maka tinggal sudah itu dari gambaran besar itu, mari kita rangkum. Oh, tinggal jalankan 7 ilmu penjernih hati, dan nanti bagaimana nih kalau sudah 7 ilmu penjernih hati, bagaimana ya saya akan fokus menjadi pemimpin. Udah itu aja. Ya. Itu ya gambarnya gitu ya, Bu ya. Nah, oke, sekarang kalau begitu berarti mari saya mau tarik dulu ke yang mengabdi kepada Allah. Saya tarik lagi ke yang 7 ilmu penjernih hati. Oke, sekarang hari ini mari kita akan mereview dulu terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kita bicara yang ini dulu aja deh. Itu ya, Bu ya. Saya mau tanya sebelumnya, apakah ibu-ibu itu setelah belajar 7 ilmu, hari demi hari ibu itu merasakan tenang, atau cuman kadang-kadang tenang, kadang-kadang tidak tenang? Kira-kira yang mana? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Masih kadang-kadang. Coba saya mau tanya, tujuan Bapak Ibu itu sebenarnya mau apa? Bahagia. Bahagia mana? Dunia dan akhirat. Betul ya? Hanya satu kalimat, bahagia. Betul bahagia atau kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia, yang mana? Nah, cuma satu kata. Kadang kita sudah sepakat bahwa kita pengen bahagia, titik. Bukan kadang-kadang. Kenyataannya sudah bahagia atau masih kadang-kadang? Nah, ya, ibarat apa? Nah, ini ibarat perumpamaan yang mungkin seringlah diulang-ulang ya. Di depan saya ini ada api. Ini saya selalu tak ulang-ulang nih, kalau ini penting banget nih. Di depan saya ini ada api. Api itu rasanya apa, Bu? Panas. Kalau saya jalan semakin mendekati api, berarti saya semakin merasakan apa, Bu? Kenapa kok semakin merasakan panas? Karena saya berjalan semakin mendekati api. Sifat api panas ya semakin panas. Ya. Kalau saya merasakan kok tidak semakin panas, anget-anget saja. Itu kira-kira kalau anget itu kan jaraknya sama, Bu. Apinya di situ, saya di sini, ini anget nih ya. Nah, angetnya itu kan kalau anget ya gini toh. Benar apa enggak? Semakin dekat atau muter-muter? Nah, kalau anget-anget saja itu tidak panas, tidak dingin, berarti itu cuma muter-muter saja. Tetapi kalau yang saya rasakan semakin dingin, tentram semakin itulah. Betul enggak? Nah, kalau hari demi hari cuman kadang-kadang tenang, Pak. Kadang-kadang marah-marah juga ya, Pak. Kadang-kadang bingung, stres, mumet, kadang-kadang tenang lagi, bahagia. Kalau kadang-kadang seperti itu kira-kira semakin dekat atau muter-muter saja? Nah, kalau muter-muter, kira-kira sampainya kapan tuh kayak, Bu? Enggak nyampe-nyampe, Bu. Ya, Bang, enggak? Ibu ini sudah jalannya kira-kira yang dirasakan semakin dekat atau muter-muter? Kompak. Ya, bisa direnungkan ya. Nah, karena apa? Perlunya kita mengevaluasi atau mereview diri kita sendiri itu agar tahu posisinya, Bu. Saya ini sudah kira-kira, oh iya ya, tidak semakin bahagia, tidak semakin tenang gitu loh. Harusnya tenang ya betul-betul tenang, bukan terus kadang-kadang tidak tenang.
Gitu ya. Oke, misal ada lagi lah, gampang gini lah. Misalnya nih, Bapak Ibu yang hadir di semua. Nah, pada saat diumumkan saudara saya senang. Ya apa enggak? Sudah diumumkan sudah senang. Itu pertanyaannya sudah sampai tujuan atau belum? Belum. Bapak Ibu sudah merasakan senang. Aneh enggak? Sudah merasakan senang. Kenapa? Oh, karena saya mau menuju ke tempat yang menyenangkan. Apalagi nanti kalau sudah di bis semakin dekat, rasanya pasti senang. Ya apa enggak? Kalau misalnya ada yang tidak senang misalnya, kira-kira kenapa? Ya, misalnya anggap saja sakit, misalnya ya, oh nggak bisa ikut, nih, toh. Yang kedua bisa jadi apa? Oh, ini bukan soal duitnya, ini tinggal berangkat Bu. Jangan mikir kesananya. Ada Pak Tio, tenang aja. Tinggal berangkat, nggak usah mikir itu. Tinggal bawa badan berangkat. Gitu. Sebenarnya tujuannya mau kemana? Kemana? Surga. Betul apa enggak? Surga itu tempat yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Sepakat ini? Surga adalah tempat yang menyenangkan, membahagiakan dan sebagainya. Harusnya rasa senang tadi, rasa bahagia tadi, Bapak Ibu rasakan sejak kapan? Sejak kapan Bu? Sejak sekarang. Ya apa enggak? Ayah enggak? Bener apa enggak? Harusnya sejak sekarang sudah merasakan tuh semakin tenang, semakin bahagia. Betul apa enggak? Kok di dalam menjalani hidup tidak semakin tenang? Hari demi hari tambah mumet, tambah stres, tambah bingung. Jangan-jangan salah jurusan. Kemana itu? Sampingnya surga. Loh, iya, ya bener kan? Surga tempat menyenangkan satunya. Nah, silahkan diukur diri sendiri masing-masing. Harusnya seperti ini tuh Bu. Selalu dikoreksi ke masing-masing, direnungkan habis sholat, ya Allah ini bagaimana. Gitu ya? Nah kalau sudah ketemu seperti ini, oh jadi perlu nggak yang namanya nanti diadakan kajian rutin. Nanti akan dipandu langsung sama Pak Didik, sama Pak Tio. Semuanya teman-teman di sini akan memandu Bu. Semuanya. Benar? Loh iya toh, hari demi hari mari kita cek lagi, review lagi, koreksi lagi, agar semakin hari demi hari atau terjaga kita Bu. Saling nasihat menasihati. Ada kan di surat Al-Asr kan ya? Menasihati dalam kesabaran toh dan keimanan. Gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaannya, mari kita langsung ke
review terkait dengan 7 ilmu penjernih hati. 7 ilmu kan tuh ada 7 Bu ya. Apa saja Bu? Sholat, sabar, terus tawakal, syukur, ikhlas, prasangka baik, zikir. Nah, oke, itu kan banyak banget ya. Nah, coba mari kita dari satu ilmu aja dulu. Dari satu ilmu, mudah-mudahan semuanya bisa dapat, gitu kan? Jadi jangan, yang penting itu satu ilmu fokus, bisa menjalani, mempraktekkan dengan benar, insya Allah itu nanti akan berdampak pada ilmu yang lain. Jadi nggak usah terlalu pusing Bu, ya, disederhanakan aja. Yang penting prakteknya semakin mudah gitu aja, oke ya? Oke, agar ditolong Allah caranya bagaimana Bu? Iman, sabar, sholat, oke ya? Coba bayangkan, iman itu memang hanya untuk orang-orang beriman saja. Panggilan ya, khusus kan, untuk menjalankan 7 ilmu penjernihan itu kan memang hanya untuk orang yang beriman saja kan. Nah itu memang nanti kita bahas tersendiri lah terkait dengan iman. Sabar coba, sabar itu apa? Nah, mampu menerima itu kan, mampu menerima kejadian yang tidak enak, gitu, karena Allah. Ya, sabar sendiri itu mampu menerima kejadian yang tidak enak karena Allah. Kalau kita bisa menerima kejadian apapun, mampu menerima apapun karena Allah, itu apa? Yang tidak enak itu kan sabar. Kalau kita bisa menerima pemberian apapun dari Allah, itu apa? Syukur, gitu. Nah ini tadi kita baru ngomong sabar saja, kita langsung masuk syukur di sini. Menerimanya karena Allah, melakukan segala sesuatu karena Allah, itu jadinya apa? Ikhlas, betul enggak? Nah sekarang pada saat kita sabar, itu yang bisa jadi 7 ilmu saja nggak jadi. Itulah. Maka harusnya pukulan pertama kita harus bisa sabar dulu. Gitu nggih. Nah, karena percuma ibu mau bersikir kalau masih marah-marah. Ya toh? Nah, karena kalau marah-marahnya saja sudah bisa terkendali, sudah selalu ingat Allah, selalu bisa menerima dan lain sebagainya, itu insya Allah semuanya akan runtut Bu. Nah, otomatis. Gitu ya Bu ya. Nah, karena apa? Saya pernah dulu Bu, saya sudah belajar 7 ilmu, sudah berapa tahun gitu, sudah menyampaikan juga. Suatu hari saya mendapati suatu masalah. Begitu saya mendapati suatu masalah, kenapa ya kok? Saya merasakan masih berat. Masalah kemerungsung dan sebagainya. Saya cek lagi dari 7 ilmu ini mana ya? Udah jangan 7 ilmu. Coba dari surat Al-Baqarah 153. Saya cek iman saya. Iman iya, saya yakin sama Allah. Sabar saya sudah menerima, ternyata sholat. Nah, berarti dari 7 ilmu tadi kan sudah sampai prasangka baik toh, sampai tawakal juga toh. Terakhir sholat, benar nggak? Dari Al-Baqarah 153 saja. Sholat kan cuma 3 ini toh. Nah, sudah tahu lah ini iman, sabar, sholat. Iman itu apa Bu? Percaya kepada Allah, betul apa enggak?
Iman itu adalah percaya kepada Allah. Yang dimaksud dengan percaya itu apa, Bu? Ya, yang dimaksud yakin itu apa? Gak mikir, ya. Coba, ini kan mungkin Ibu baru tahu. Oh, percaya itu berarti gak mikir itu ya. Oke, mari kita praktek coba. Ibu, agar ibu-ibu tuh bisa merasakan rasanya tidak mikir itu kayak apa gitu loh. Gitu nggih? Siap semuanya ya? Nah, perhatian ke sini, Bu, sekarang ya. Ini kan kita cuma bicara soal percaya atau tidak. Bu, percaya atau tidak? Silakan dijawab. Boleh percaya, boleh tidak. Percaya tidak? Di dalam saku saya ini ada uangnya, Bu. Percaya atau tidak? Ayo coba jawab. Yang percaya alasannya apa? Yang tidak percaya alasannya apa? Loh, nanti kita buktikan. Nanti habis ini kita buktikan. Habis ini kita buktikan. Hah? Coba. Nah, ya terserah mau percaya atau tidak. Bisa dipikir nggak? Nggak bisa kan? Ibu bisa merasakan kan? Nggak bisa mikir pak? Nah, karena pilihannya percaya atau tidak. Itu saya kasih ini di dalam saku ini ada uang apa? Percaya atau tidak? Ya gimana saya mau tahu? Tapi pilihannya percaya atau tidak? Nggak itu rasanya, Bu. Merasakan percaya itu, ya nggak tahu ya. Tapi saya harus percaya misalnya itu. Ya sudah itu. Pakai pikiran nggak? Nggak apa? Nggak. Bisa merasakan semuanya? Nah, ya mari kita buktikan ya. Nah. Tidak ada, Bu. Orang tidak ada, Bu. Sekarang udah tahu ya? Sekarang udah tahu semuanya ya? Sudah tahu ya? Sekarang sudah masuk pikiran toh? Benar ya? Saat ini, sekarang ini sudah masuk pikiran bahwa Bapak Ibu sekarang sudah tahu di dalam saku ini tidak ada uang. Ya, sekarang percaya kepada Allah. Pernah ketemu? Pernah melihat? Enggak juga. Tapi kita harus percaya kepada Allah. Berarti harusnya kalau yakin sama Allah, belum pakai mikir? Nah, selama Bapak Ibu masih pakai mikir-mikir, jatuhnya tenang atau khawatir? Nah, maka kalau selama ini Bapak Ibu menjalani hidup hari demi hari masih khawatir, masih tidak tenang, jangan-jangan tidak memakai iman. Hati-hati ya. Gitu ya. Jadi kalau sudah tahu, misalnya apa nih, Allah Maha Pemberi rezeki sudah tahu, Allah Maha Baik sudah tahu. Terus pada saat itu tidak punya uang, harusnya tenang-tenang saja atau khawatir? Praktek. Praktekkan betul, nanti pulang dari sini harusnya tenang-tenang saja. Sampai ketemu 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi, review lagi. Gitu Bu, gitu nih. Nah harus bener nih Bu, bener-bener rasakan. Jadi kalau sudah dapat ilmu di sini, ya kan ilmu itu lewatnya kan akal ya. Habis itu harus refleksnya ke rohani kita. Ke rohani itu ya sudah kayak tadi lah. Oh iya ya merasakan betul gitu loh. Nah akibat dari kita menjalani hidup itu pakai iman tadi, berarti menjalani hidup gak pakai mikir lah. Apa yang terjadi kira-kira? Tenang ya, kira-kira misalnya kita menjalani masalah hidup, terus kita pakai iman kan tenang tadi, apa yang akan terjadi nanti?
Nah, akan mendapatkan pertolongan Allah dari jalan yang di luar akal pikirannya lagi. Betul nggak? Selama Bapak Ibu itu masih menyangka-nyangka, nanti pertolongan Allah itu dari sini nih. Selamanya juga nggak akan ditolong lewat cara seperti itu. Contoh, punya utang gitu toh. Nanti tak bayar utang pakai yang ini deh. Nanti kan ini cair nih bentar lagi gitu toh. Nah, tak tunggu-tunggu yang ini. Silakan ditunggu. Ditunggu-tunggu tidak cair. Mumet nggak? Nah, itu kenapa? Nah, itu masih pakai kemampuan sendiri. Kalau sudah tidak pakai kemampuan sendiri, sudah nggak di luar pikiran kita, Bu. Kitanya cuma yakin saja sama Allah. Gitu nggak ya? Cuma yakin aja sama Allah. Kenapa? Nanti Allah akan memberi jalan keluarnya tadi di luar dari jangkauan pikiran kita. Ya, praktek. Nah, sekarang itu ya gampang lah, kan sudah disampaikan toh, sudah disampaikan apa itu kisah Nabi Musa pada saat mau nyebrang udah di tepi laut, apa yang terjadi? Kalau pakai pikiran berarti cari kapal yang namanya nyebrang laut, betul apa enggak? Nah, itu versi kita, Bu. Versi manusia yang namanya nyebrang laut itu pakai kapal. Versi akal pikiran kita yang namanya nyebrang laut itu pakai kapal. Tapi kalau versi Allah, gak usah pakai kapal. Tuh pakai tongkatmu tuh, pukulkan. Nah, Ibu itu pengen ditolong Allah pakai cara-cara yang di luar pikiran kita atau masih di dalam pikiran kita? Kira gimana? Ya, di luar pikiran kita toh. Nah, silakan itu. Nah, sekarang gini, prakteknya terus bagaimana? Realnya nanti di lapangan bagaimana? Realnya, Bu. Realnya pada saat menghadapi masalah. Ya, sering pakai. Enggak, maksudnya kita mau mempraktekkan iman, mempraktekkan yakin, gitu. Nah, ini realnya nanti pada saat kita menghadapi masalah itu bagaimana? Ya, itu kan efek. Nah, ya realnya pada saat. Nah, oke, sekarang ya, misalnya nih Bu ya, di sebelah sisi sini, sisi kanan sini, gini dulu. Bapak Ibu itu pengennya mau berbuat baik atau pengen tidak berbuat baik? Ya, benar ya, sepakat semuanya. Semua yang hadir di sini, Pak. Kondisi Ibu ada di sini. Tadi saya tanya, Ibu pengen berbuat baik. Ibu ada di sini. Di sini itu tidak baik. Ibu harus berpindah ke sini atau tidak? Harus kan? Tidak ada pilihan karena Ibu pengen berbuat baik. Tapi di tengah-tengah ini ada arus sungai deras, dalam, sebagainya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Tenggelam loh Bu. Gimana? Pasrah nanti nggak gerak-gerak. Saya pasrah ya Allah. Nah, setelah berdoa apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Nggak ada perahu. Kenapa Bu? Enggak apa. Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada perahu Bu, nggak ada jembatan juga. Kenapa? Apa yang nangis? Apa yang harus kita lakukan? Nah, poin pertama, Ibu harus berpindah nggak?
Harus. Kenapa kau harus pindah? Karena ibu ingin berbuat baik. Gitu? Berbuat baik itu ada di sini. Karena di sini kondisinya tidak baik. Karena ibu harus berbuat baik, walaupun di sini itu ada sungai yang arusnya deras, dalam dan lain sebagainya. Nah, cuman satu cara itu yaitu apa? 5 huruf NE, nekat. Ini bukan konotasi yang tidak baik ya, tolong ya. Konotasinya nekat sama Allah, gitu ya. Nekat sama Allah kan baik. Bukan, nekat sembarangan. Nah, ini saya cuman membahasakan saja, membahasakan. Ya sudah, gak usah banyak nekat itu banyak sama. Allah, ya sudah loh, nekat saja sama Allah gitu loh. Nekat yang baik. Contoh, sholat tahajud misalnya, ini ada yang belum sholat tahajud itu baik atau tidak? Baik, toh. Terus ibu pingin nggak bisa sholat tahajud? Pingin toh? Ya sudah, nekat itu harusnya pada saat jam 3 itu melek, nekat bangun, mandi atau apa itu nekat. Nah, selama belum ada nekat ke arah situ, bagaimana mau bisa? Kitanya akeh. Gitu nggih? Nah, apalagi misalnya, oh itu sana. Nggih monggo, Pak. Nggih. Ya. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ya. Nggih, nah nggih. Bagus, bagus. Itu bahasanya yang bagus. Nggih, nah ini misalnya saya mau pertanyaan tadi saya dari mana? Surabaya mau ke Jogja. Nah, saya mau berangkat ke sana dalam kondisi tidak membawa uang apapun, tapi tetap saya harus ke sana. Apakah itu bukankah itu yang dimaksud nekat konyol kan itu ya? Saya kasih cerita dulu ya. Saya kasih cerita dulu karena saya sudah ngalami hal kayak itu. Dan itu bagi saya, oh ini jadi ilmu ini. Gitu nggih? Saya cerita nih, Bu. Perhatikan, Bu. Penting ini, Bu. Oke. Jadi 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya ke Surabaya sini. Karena jenguk anak saya di pondok rapotan, gitu kan. Diumumkan, Pak ke pondok, oke, saya berangkat malam sampai sini, nginep di penginapan, karena acara itu jam 9. Nah, jam 9, karena acara jam 9, pagi-pagi itu tak manfaatkan kemana? Saya mampir ke Masjid Ampel. Nah, sekalian ziarah itu ya, di sana ya. Oke, begitu selesai, jalan dari sini, dari Ketintang ke sana, itu saya apal, Bu. Ada apal lah, kalau ke sini ke sana ke Ampel itu kayak apal. Sini lewat sana itu ada apa lah. Sampai mana, Bu? Sampai pelabuhan Tanjung. Sampai pelabuhan Tanjung Perak, Pak saya. Nyasar, Pak, saya ternyata. Kira-kira kondisi saya tenang atau khawatir? Deg-degan atau enggak? Kira-kira bingung enggak saat itu?
Bingung toh? Bingung. Tapi pertanyaannya di awal tadi saya sudah ngomong, saya yakin sama Allah nggak? Yakin. Yakin toh? Di awal saya tadi yakin sama Allah. Tapi kok yang saya rasakan tidak semakin tenang. Ini ada yang perlu saya koreksi. Nah, gitu toh. Nah, habis itu ada pulang, habis itu saya nyari jalan lagi, malah ke arah Pantura saya. Tambah bingung toh, saya nyerah akhirnya, akhirnya mampir Indomaret, apa itu? Di pulsa, pakai data. Set. Wah, ini ternyata saya salah, harusnya ke arah mana nih? Selatan ya? Pokoknya salah arah lah. Oh, ternyata ini tuh. Pertanyaannya, begitu saya sudah melihat Google Map tadi, kira-kira sama nggak? Nah, berarti ya tadi yang benar yang pertama atau yang kedua? Nah, cirinya apa? Saya semakin tenang. Jadi kalau misalnya kayak tadi Bapak ya, ini saya juga pernah memberikan persis ini. Saya dari Jogja mau ke Wonosobo. Saat itu, ini cerita apa adanya ya. Saat itu saya pegang uang cuman 20.000. Ya. Terus apa? Apa yang terjadi? Bensin di mobil cuman 2 strip, berapa kilometer lagi 1 strip, habis itu ketap-ketip. Ketap-ketip. Tapi apa? Ini aku harus pulang ini. Harus ini. Dan saat itu menunjukkan jam berapa itu? Jam 9 malam. Karena ada keperluan lah sama anak saya juga. Ini harus pulang nih kayaknya. Harus nengok orang tua saya di sana. Apa yang saya lakukan? Ya ikhtiar dulu. Ikhtiarnya apa? Coba ngubungi teman. Coba ada tagihan yang dulu belum cair, saya ngomong lagi. Itu saya lakukan dulu. Tapi hasilnya, nggak tahu saya. Ada yang jawab, besok ya. Waduh ini harusnya sekarang nih. Ya kalau bisa sekarang mas, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu ikhtiar kan? Nah terus coba yang lain. Habis itu saya langsung berangkat Pak. Apa yang saya rasakan? Saya tenang-tenang saja. Yang terjadi apa? Ya memang saya juga di perjalanan juga tetap ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Jalannya itu pelan-pelan saja. Kurang dari 40 meter itu. Pelan. Habis setiap pom bensin saya berhenti dulu toh, ngecek HP. Oh enggak ada notifikasi nih. Jalan lagi sampai pom bensin terakhir. Sampai pom bensin terakhir itu yang terjadi apa? Saya cek, setelah itu kan masuk hutan ini. Hutan itu ya agak sudah jauh lah. Di situ Pak. Wah langsung, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah lagi-lagi di luar jangkauan pikiran kita. Kita mintanya segini, dapatnya segini. Masya Allah, Allah itu begitu. Allah cuma menguji. Nanti jangan nekat-nekat konyol ya, saya tidak mengajarkan nekat konyol ya. Harus tetap ada langkah berikutnya. Gitu nggih? Nah sekarang kenapa kok saya menyampaikan iman itu harus ada nekatnya? Karena sabar itu kadang-kadang orang masih mengatakan sulit. Sholat khusyuk itu pikiran jalan-jalan masih ada yang mengatakan sulit. Betul apa enggak? Padahal kalau orang beriman sabarnya mudah enggak? Kalau orang beriman, sholatnya khusyuk enggak? Berarti kalau belum bisa sabar, belum bisa sholatnya khusyuk, iman enggak? Hati-hati. Kalau sampai kita bilang, Pak, sabar kok masih sulit. Berarti jangan-jangan imannya belum pas gitu loh Pak. Gitu nggih? Bisa dipahami ya? Nah, silakan itu praktek. Jadi tinggal itu saja. Dah, tolok ukurnya apa? Hati menjadi terasa tenang, tidak ada beban pikiran lagi. Sudah, jalan aja.
Oke, monggo ada pertanyaan lagi. Oke, Pak. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Hmm. Oke, buka surat 10 ayat 62 dan 63. Bisa nggak kira-kira kita tidak ada rasa cemas? Masih hidup. Jadi dimungkinkan nggak orang hidup tidak punya rasa khawatir lagi? Dimungkinkan nggak? Masih dimungkinkan. Tidak ada rasa takut lagi, dimungkinkan nggak? Mungkinkan. Nah, kenapa kalau ada pertanyaan seperti itu? Tinggal praktek dan latihan. Insya Allah Pak, sudah ada, tidak ada kecemasan lagi. Nggih? Bisa Pak, oh ayatnya begitu kok. Nggih. 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 Ya. Nggih. Ya. Heeh. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Sekarang gini, betul nggak yang namanya iman itu bertingkat-tingkat? Betul enggak? Ya berlevel-level itu toh. Ya sudah nggak apa-apa. Bukannya terus tidak beriman di luar sampai sampai di luar tidak, bukan begitu. Tapi karena ini memang bertingkat-tingkat. Pengen nggak kita itu pada level sampai tidak ada rasa khawatir, tidak bersedih hati? Pengen nggak? Ya sudah. Itu kan nekat, nekat, nekat yang baik. Tinggal ya. Ya ada pertanyaan lagi, monggo, monggo Pak. Nggih. Ya. Ya. Betul. Ya. Oke. Jadi tolok ukur sabar. Sabar itu menghadapi kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak. Kejadian yang tidak enak itu sebenarnya dari memang keinginan kita atau keinginannya Allah? Selama kita sudah bisa menghormati Allah, itulah tolok ukurnya orang sabar Pak. Bisa hormati Allah. Ya, ya jelas tuh. Kan itu wajib. Kelap
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya namanya sudah pasti, itu mau gimana? Ya pasti toh. Setelah selesai ujian pertama, pasti akan diuji ujian kedua nggak? Sampai kapan ujian itu akan ada? Sampai mati. Wajar nggak kalau kita mendapati ujian itu sampai mati? Ya wajar kok. Terus kita pengen tidak punya masalah, anggaplah begitu. Oh, nggak bisa milih juga. Udah sesuai. Gitu ya. Nah, udah pasti kok. Ya ada lagi yang lain? Monggo Bu. Ada yang lain ibu-ibu mungkin? Ayo apa? Sih. Yeah. Harusnya kalau sudah semakin bisa menerima, harusnya semakin tenang dong. Kalau tidak semakin tenang, berarti bisa jadi belum bisa menerima dong. Berat. Nah. Tidak selesai-selesai. Contohnya apa? Contohnya apa? Misalnya punya utang, kok malah saya tambah utang Pak ya, gitu. Nah, ya misalnya itu ya. Nah. Oh gitu. Harusnya yang namanya ditolong itu semakin lunas atau semakin tambah? Kalau sabar atau tidak sabar nanti wujudnya pada saat ibu ketenangan tadi. Setiap menghadapi kejadian itu langsung refleks, ini dari Allah. Nah itulah menghormati Allah. Mohon maaf ini ada permintaan dari warga. Mohon plat nomor yang mobil W1342 ya. 1342 ya. Mohon dibedakan sedikit aja ya, karena ada mau buka-buka gitu. Ya boleh. Mohon maaf ya. Atau ini ya Mas, ini ya dari pernah saya mengikuti zoomnya Pak Anton mungkin kali ini terkait hal gitu. Saya sudah sabar, saya sudah tenang, saya sudah bisa menerima. Tapi kok masalahnya kok kayaknya tambah tinggi. Yang jadi permasalahan pola pikirnya kita seharusnya itu bukan melihat sabarnya, melihat tenangnya, melihat izinnya, tapi melihat oh kamu ini sekarang ibaratnya naik kelas. Jadi Jadi
bisa jadi kenapa kok masalahnya tambah ruwet? Kembali lagi Bu, ke konsep awal dasar yang awal tadi. Allah menciptakan kita untuk apa? Satunya untuk apa? Itu. Dua ini pasti ada yang belum dijalani. Betul Bu. Saya testimoni ya Bu ya. Ketika saya sudah paham, oh iya ya, ternyata cuma dua ini. Dua ini kan kita sudah pelajarin itu 7 ilmu. Praktek aja wis lah. Enggak usah banyak teori. Praktek ini 7 ilmu. Tinggal satu ini. Kita mau nggak apa nih menjadi pemimpin, menjadi wakil gitu. Khalifah itu loh. Sampaikan sama Allah. Saya pernah melakukan ini. Iya ya ternyata. Habis itu apa? Oh ya, saya cerita lagi. Itu yang saya lakukan di Masjid Ampel. Kenapa saya jauh-jauh ke sana? Saya sadar ini dua hal ini. Ya, karena ini sudah ngaji semuanya ya. Ya, sekarang kan tinggal dua nih. Oh, saya nih ya iya ya. Karena cuman ya harus menjadi khalifah, harus menjadi pemimpin. Kalau begitu, harusnya sampaikan sama Allah. Dan langsung proyeknya masuk jalan. Des. Langsung sampai sekarang. Loh. Ternyata saya membuktikan betul dua ini Bu kuncinya. Ya, itu mungkin masih versi kita. Ya, gitu nggih. Nah ini karena di live jadi saya nggak bisa terlalu dalam. Nah, bisa pahami ya Bu ya? Ya ada lagi yang lain? Oke, moga-moga. Apunten. Saya mau share aja mengenai masalah kesabaran. Ini sebetulnya kalau kita ada masalah, sebetulnya satu, kita pertama harus introspeksi diri. Bisa jadi sunatullahnya Allah itu akan berjalan. Tapi perlu diingat, sebetulnya kalau ditelusuri lagi masalah, kita sebetulnya butuh masalah Ustaz. Karena yang namanya sabar itu butuh masalah. Kalau nggak ada masalah nggak ada sabar. Tetapi begitu ada sabar, innallaha ma'as sabirin, di buah durian mungkin nggak akan mau jijik dan sebagainya, tapi dikasih sama Allah itu kulitnya, buahnya, kulitnya nggak kita perlukan. Enggak, saya mau buahnya aja mau dikasih begitu, nggak mau, mesti akan balik lagi. Nah inilah sebetulnya kalau kita kaitkan lagi, yang terdalam lagi kita tarik adalah magnet rezeki, di situ rezeki. Nah luar biasanya Allah itu memberikan itu. Masalah kalau kita betul-betul nerima, tadi yang nerima dengan ikhlas tadi, sabar kan menerima dengan ikhlas ya. Apapun yang terjadi ya, apapun yang nggak enak di hati itu sebetulnya di balik itu ternyata ada semacam luar biasanya. Nah ini saya testimoni aja, tapi jangan dibilang riak ya dan sebagainya. Mohon maaf sekali. Gedung ini, saya kan masih pegawai waktu pegawai bank dulu. Saya itu beli 2 bidang tanah di depannya Masjid Agung. Maksud saya buatkan musola. Ternyata apa?
tanah itu diklaim 3 orang, sehingga saya nggak mau bentrokan dan sebagainya. Saya kembalikan, ya Allah itu tanah-tanahmu dan sebagainya. Dengan izin Allah dan sebagainya, nggak tahu saya diberi gedung ini dari kapan, saya dari mana uangnya juga nggak tahu ya. Wah, tapi memang secara logika sih, tapi itu seakan-akan tiba-tiba gitu. Dan itu ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Gimana caranya masalah itu kita terima, dan kita harus melihat bahwa di dalam itu ada semacam permata yang nanti akan dikasih kita. Itu Bu. Ini mohon maaf saya akan gitu. Yakinkan sekali, dan itu betul-betul terjadi. Coba sekarang kaji lagi apa yang masalah begitu kita terima, dan nah kita ini harus ngulas tadi seperti Ustadz harus nerima dulu masalah yang apa namanya yang diberikan Allah. Nah, kenapa? Karena di ayatnya itu sudah jelas bahwa enggak dalam tak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu suruh cari solusi. Yang disuruh cari kita salat dan sabar ya. Dan bahkan kita meningkatkan ketakwaan, keimanan kita. Itu saya sharing saya. Apunten ya, mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu ya terkait dengan pembahasan iman ya. Ada pertanyaan lagi mungkin nggak ada ya? Ini ya. Tiga poin ini ya. Ya, berarti kejadian enak atau tidak enak Bu? Tidak enak. Nah pertanyaannya mau nggak sabar terus-terusan kira-kira? Mau atau tidak mau? Nah bagi yang tidak mau, kira-kira kenapa? Hah? Nah ya betul Bapak Asmani dan Pak Ari, betul. Kenapa kok tidak mau sabar terus-terusan? Ya karena nggak enak terus berarti nanti. Kan gitu tak? Ya, nggak enak terus. Nah kenapa kita tidak mau sabar terus-terusan? Padahal kita akan menghadapi yang namanya ujian atau masalah sampai kapan? Terus-terusan juga. Nah harusnya kan harus bisa menerima terus-terusan toh. Nah kenapa kok masih berat? Karena apa? Karena tadi sudah dibacakan di surat 2 ayat 155. Belum tahu ada kabar gembiranya itu apa. Gitu? Allah pasti akan menguji dengan kejadian yang tidak enak tadi, sedikit kelaparan, ketakutan dan sebagainya itu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah sudah tahu belum kabarnya apa? Kabarnya apa? Kabar gembiranya? Nah, sekarang ini pelan-pelan ya, pelan-pelan kita ulang lagi. Oke, sekarang saya mau tanya Bu, Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya, itu tuh pengennya nanti tuh masuk surga atau masuk neraka, gampangnya gitu. Pengen masuk surga. Yang namanya masuk surga ada syaratnya enggak? Nah, syaratnya apa kira-kira? Jawaban yang paling simpel, sederhana kira-kira apa? Syarat masuk surga. Nah, timbangan amal atau pahalanya lebih banyak daripada dosa. Betul apa enggak? Nah, sederhananya kan itu toh. Sederhananya timbangan pahala lebih banyak daripada dosa. Supaya saya mau tanya, mari kita ukur masing-masing. Kira-kira dosa Bapak Ibu semuanya, dosa sama pahala, kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Dosa. Ya, coba kalau kita ukur diri kita masing-masing semuanya ternyata apa? Lebih banyak dosa. Padahal pengen masuk surga. Sampai nggak kira-kira kalau kayak gini? Sinkron nggak kira-kira? Nggak sinkron. Dan makanya perlu nggak cara atau strategi bagaimana ya supaya pahala kita bisa lebih banyak daripada dosa. Kan gitu kan? Perlu cara kan? Nah,
di surat 39 ayat 10. Apa? Ada hafal lah, nggak usah buka. Nah, hanya ya juga nggak apa-apa, dibaca lagi, diulang lagi. Oke. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas, hanya batas. Ya, coba dihitung tanpa batas jumlahnya berapa? Tanpa batas jumlahnya berapa? Tidak terhitung. Ayo, nggak apa-apa, ayo diurutkan. 1 juta dengan tidak terhitung banyak mana? 100 juta dengan tidak terhitung banyak mana? 100 miliar dengan tidak terhitung banyak mana? 100 triliun sama tidak terhitung banyak mana? Mau disandingkan dengan jumlah berapapun, kalau disandingkan dengan tidak terhitung lebih banyak yang tidak terhitung. Nah, kira-kira dosa Bapak Ibu yang hadir di sini kira-kira terbatas atau tidak terbatas? Benar, tidak terbatas. Terbatas atau tidak terbatas? Apa buktinya kalau kita punya dosa itu terbatas? Buktinya apa? Oke, sekarang gampangnya gini. Gampang ya, ekstrim ya. Ini contoh aja. Mau nggak ibu nipu orang, mau nggak? Nah, terbatas. Mau nggak nempeleng orang di luar sana, ada orang ceplok langsung? Nggak mau. Mau nggak bunuh orang? Nggak mau. Terbatas nggak? Terbatas. Ini yang di sini ya, nggak usah ngomong yang di luar ya. Kita yang ada di sini ternyata kita ya nggak bisa. Kalau dengan kejadian enak itu bersyukur, bukan sabar. Bersyukur ya, kita syukuran ya, syukuran ini nanti ada yang anu nih, rumahnya jadi misalnya, itu syukuran. Nah, kita kalau ada yang layat-layat, kalau kita mau takziah, kita mengucapkan kepada orang yang ditinggalkan tadi, semoga keluarga yang ditinggalkan bersabar. Sabar kan? Nah, sabar. Kalau coba semoga keluarga yang ditinggalkan bersyukur, gimana coba? Nah, nggak cocok lah. Nah, cocoknya ya sabar. Jadi sabar itu memang harus dengan kejadian yang tidak enak. Berarti harusnya dengan kejadian yang tidak enak itu harusnya senang-senang aja apa enggak? Nah, dimaki-maki orang senang atau marah? Nah, karena apa? Kita tidak bisa mempraktekkan sabar kalau tidak ada kejadian yang tidak enak. Iya kan? Padahal ada nggak di sini Bapak Ibu yang punya masalah berat nih? Yang sedang punya kejadian yang tidak enak, ada nggak? Nah, itu pakai untuk praktek sabar.
Jangan disia-siakan, jangan buat marah-marah. Praktek sabar. Ya, ta? Nggih. Nggih. Nggih, paham. Ya. Tuh. Ya. Harus bagaimana? Oke, saya singkat pertanyaannya. Pak, itu kan sabar, pahala tanpa batas kan nanti, Pak, di surga. Betul nggak? Nanti itu nanti. Ini yang terjadi sekarang tuh saya difitnah sama orang sekampung. Sekarang saya lagi dikucilkan sama orang sekampung. Apa yang harus saya lakukan? Betul nggak? Nah, itu. Oke, baca surat Al-Baqarah 153. Nah, itu udah tadi. Udah ya? Enggak, itu yang terakhirnya. Ini yang penting nih soalnya. Apa? Yang terakhir aja atau semuanya ya? Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau orang sabar beserta Allah, kira-kira jauh dengan Allah atau dekat sama Allah? Kalau dekat sama Allah itu kira-kira ditolong atau tidak ditolong? Ditolong, Pak. Kalau ditolong sama Allah, kira-kira ya, terus? Nah, betul. Oke, saya harus bagaimana? Oke, betul. Ya. Kembali lagi, Pak. Bapak harus 5 huruf tadi. Nekat apa? Nekat sabar. Bener nggak? Sampai Bapak dengan kejadian itu jadinya tenang. Selama Bapak bilang saya ini udah sabar, itu belum sabar. Nah, ya sudah. Nah, iya. Nekat itu ada syaratnya. Jadi nekat itu ada syaratnya. Yang pertama, yang dinekati harus benar. Yang kedua, harus dijalani sendiri. Tidak boleh diwakilkan. Kalau nekat diwakilkan. Yang ketiga, tidak peduli apa yang terjadi. Itu namanya nekat. Kalau misalkan tidak peduli nanti hujan atau angin tetap berangkat kan itu. Nah itu lah nekatnya itu. Tapi yang pertama ya itu harus benar dulu nih.
Berarti nyali saya enggak kan bisa aja. Kalau nyali kok enggak bisa aja kan. Diuji lagi. Itu dia lain, betul. Nah, disinilah sebetulnya sabar. Iya. Nah, insya Allah kalau sabar dari kacamatanya Allah itu ya bukan kacamata kita. Saya sudah sabar, kurang sabar opo kan gitu ya. Nah itu bukan kacamata kita, kacamata Allah. Jadi kalau sudah kacamata Allah sabar pasti menolong Allah itu. Dari jalannya tidak disangka-sangka, insya Allah. Itu ya Ustaz ya. Gitu, ya. Nah itu kabar gembiranya. Pertama, pahala tanpa batas. Yang kedua, ditolong Allah. Betul apa enggak? Oke, coba. Betul enggak Bapak Ibu itu pengen bahagia dunia dan akhirat? Yang namanya bahagia di dunia, kalau punya masalah selesai itu bahagia enggak? Bahagia. Betul enggak? Agar selesai masalahnya kan harus ditolong Allah kan? Agar ditolong Allah gimana caranya? Sabar. Terus agar kita masuk surga pahala tanpa batas, caranya bagaimana? Jadi untuk bahagia dunia akhirat praktekan sudah itu, nggak usah banyak-banyak ilmu, praktek sabar bahagia dunia akhirat. Ah, nggih. Mau tanya? Nggih, silakan. Ya tapi akhirnya pandang itu kan lihat, oh iya ya Allah ibu saya seperti ini tuh pemberiannya Allah gitu. Dan memang setelah saya tuh sudah enjoy aja dicaci maki, kemudian saya merasa maksudnya udah biasa aja, itu tiba-tiba ibu saya berubah sama saya dan sangat. Nah ini testimoni dah. Ya itu nyata benar, memang begitu. Jangan dikira orang yang tidak menginginkan. Empat ayat 11. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Biarkanlah aku, A-nya besar enggak? A-nya besar Allah. Biarkanlah aku Allah yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Kalau Allah yang bertindak, cuma ada dua pilihan, Bu. Pilihan pertama, apa ini? Akan diberi hidayah, jadi baik. Betul enggak? Pilihan yang kedua, apa? Kebalikannya diberi hidayah, diberi apa? Nah, ya sudah. Ngeri kan? Nah, kalau sudah urusannya Allah, biarkan Allah yang bertindak, pilihannya seperti itu, Bu. Nah, makanya harusnya kita itu mau gak jadi orang sabar harusnya? Nah, silahkan praktekkan. Karena luar biasa sekali nih, itu yang
maksud dengan mampu menerima. Kalau wajarnya terima, kalau wajarnya bisa menerima itu berarti kan harus bilang terima kasih. Akibat bisa bilang terima kasih atau alhamdulillah tadi, kira-kira hatinya tuh senang atau sedih? Senang. Berarti kalau saya balik, kenapa kok orang itu bahagia? Karena dia bisa alhamdulillah, bisa berterima kasih, betul enggak? Kenapa kok dia bisa berterima kasih? Karena dia bisa menerima, gitu nggih? Nah, contoh nih, Pak Didik. Nih saya kasih aqua ini ke Pak Didik. Pak Didik, saya beri aqua nih, coba. Nah, boleh namanya Pak Didik. Coba perhatikan tadi, begitu Pak Didik menerima, plek, kan bilang terima kasih tuh. Begitu bilang terima kasih, tersenyum kan tadi? Nah, berarti kalau Bapak Ibu itu punya teman yang sedih, yang masih kebingungan dan sebagainya, itu gampang. Oh, ini orang nggak terima kasih pasti. Dirubah. Bagaimana supaya dengan mendapati kejadian yang tidak enak itu, dia sampai bisa bilang alhamdulillah, pasti nanti hatinya bahagia. Benar nggak? Coba aja, pasti waktu keadaan senang. Iya. Ini luar biasanya. Betul, betul. Coba praktekkan aja, marah ngomong alhamdulillah. Ya, Betul, iya memang. Alhamdulillah. Nah, dia habis itu ketawa. Habis itu ketawa. Jadi itu nanti larinya ke syukur, Bu. Nah, kalau selalu menjadi orang yang bersyukur, menjadi orangnya bahagia. Kejadian enak atau tidak enak dia bisa menerima. Sudah toh. Pasti dia selalu bahagia. Terima kasih itu pasti posisinya itu di bawah yang mengasih. Rasa terima kasih memposisikan diri di bawah. Karena menerima. Karena menerima. Gitu ya. Nah, bagi yang belum bisa sabar, silahkan praktek, gitu ya. Silahkan latihan lagi. Penyebab kadang-kadang kita spontan marah itu kira-kira apa, Bu? Coba. Oke, melihat kejadian. Ada yang lagi? Ada yang lain lagi? Ada nggak? Nggak pas nganu aja. Pada saat kejadian aja, realnya aja lah. Ya semuanya memang tidak sesuai keinginan, melihat kejadian semuanya kan menjadi marah ya. Nah, pada saat prakteknya itu pasti apa? Pada saat ibu mendapati kejadian yang tidak enak, terus ibu itu ingin langsung, misalnya mau klarifikasi, langsung membela diri, gitu, itu penyebab marah. Ya, padahal kalau Bapak Ibu begitu menerima kejadian yang tidak enak, Ibu diam dulu. Injek. Nah.
Oh, rokok itu rasanya panas. Kalau tidak diangkat, tangan saya melonyot. Lalu saya angkat. Melonyot enggak? Melonyot kelamaan. Karena pakai mikir toh. Lonyot. Nah harusnya ketika kita tahu sadar itu ada puntung rokok, nggak nyampe nempel saja kita langsung set. Orang yang bisa langsung refleks itu kira-kira pakai mikir nggak? Nah itu sudah rohaninya Bu. Jadi yang sudah sabar silahkan latihan sampai refleks menjadi sabar. Nih saya ceritanya mumpung ingat nih. Ternyata Bu, jalan hidup kita itu ternyata bermacam-macam Bu. Tapi tujuannya sebenarnya satu. Contoh ya, saya tujuannya mau ke Surabaya. Ya, saya jalannya dari mana? Dari Jogja ke Surabaya, gitu ya. Ada nih yang dari Gresik ke Surabaya kan ada. Dari Madura ke sini juga ada, macam-macam kan? Nah, tapi tujuannya itu tetap satu, betul apa enggak? Nah, sekarang kita itu kan semuanya ini kan tujuannya satu kan? Nah, tujuannya misalnya apa? Mau di antara kita semuanya saya nggak tahu yang mana yang sudah sabar, yang belum sabar atau yang tidak tahu sabar. Nah, karena apa? Nanti ketemunya apa? Tujuannya sama. Ya enggak? Tinggal jalannya kita tuh sekarang beda-beda gitu loh. Bagi yang sudah bisa sabar, tingkatkan sampai bisa refleks sabar. Gitu nggih? Nah, ada pertanyaan terkait sabar, Bu? Ada pertanyaan? Praktek ya Bu ya? Tapi kemarin sudah praktek belum kemarin? Nah, terus prakteknya gimana? Alhamdulillah termuter. Beberapa hari yang lalu saya praktek kalau untuk kehidupan saya kan memang saya merasa saya nggak ada pasangan, nggak ada Ya, pasangan. ya. Nah, terus kemarin beberapa hari yang lalu saldo saya 0. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Tapi saya tuh nggak tahu kenapa. Ya. Kayak gini, Masya Allah, saya latihan itu kan. Ini curhat ya. Maksudnya Allah itu menunjukkan L, M, W. Iya, saya yakin ada solusi. Kemudian ya itu sih, alhamdulillah saya bisa praktek sabar akhirnya. Dan memang kemudian beberapa hari kemudian didatangkan Allah. Ya, alhamdulillah. Oke, berarti kalau sudah bisa praktek sabar, coba direnungkan dalam diri sendiri, itu kan menerima karena Allah, itu tak? Nah, tanpa terasa itu latihan ikhlas. Gitu? Ketika mendapati suatu kejadian yang dilihat siapa tadi? Izinnya Allah, tanpa terasa setiap saat kita selalu mengingat Allah. Zikir itu. Nah, ketika dimaki-maki orang, yang dilihat bukan kejadiannya, tapi izinnya, sumbernya, ya. Berarti kita pastinya apa? Prasangka baik, ya kan? Terus apa lagi? Selalu bisa menerimanya bilang alhamdulillah, itu apa itu? Syukur. Nah, sudah. Nah, makanya
kunci 7 ibadah ini, tolong ibu betul-betul bisa mempraktekkan terkait dengan sabar. Kenapa? Sarananya itu pasti ada bu dalam menjalani hidup kita ini. Gitu? Sarananya apa? Pasti dengan kejadian yang tidak enak. Nah, gitu ya. Bisa paham ya bu ya? Nah, sekarang terkait sabar, silakan Bapak Ibu latihan lagi. Silakan nanti minggu depan kita review lagi, sharing seperti ini. Nah, ini perlu kan Pak? Mengecas lagi, gitu toh, apa yang sudah kita praktekkan dan sebagainya. Jadi bukan harus pemateri dari saya, dari Pak Di, bukan. Bapak Ibu semuanya itu nanti bisa cerita terkait apa-apa yang sudah Bapak Ibu praktekkan, jalani. Nah, itu lebih enak sebenarnya menyampaikan itu. Apa-apa yang sudah dipraktekkan itu lebih los lah. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua terkait dengan apa ini? Sholat. Oke, mari kita bahas terkait dengan sholat. Sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Harusnya mudah. Rohani yang ditanya, jasmani menjadi saksi. Berarti selama kita hidup di dunia ini, sebenarnya yang melakukan perbuatan itu siapa? Loh. Kan yang ditanya nanti jasmani atau rohani? Ditanya soal apa? Amal perbuatan kita, gitu. Berarti kalau kita ditanya amal perbuatan kita, berarti dia dong yang melakukan, betul apa enggak? Oke, berarti pada saat kita hidup di dunia ini, sebenarnya yang melakukan perbuatan itu siapa? Rohani, Pak. Cuman pinjam jasmani. Betul apa enggak? Rohani mau ngomong, butuh ini enggak mulut ini? Butuh. Rohani mau melihat, butuh pinjam mata ini enggak? Mau ngangkat tangan, mau ngambil barang dan sebagainya, butuh ini enggak? Berarti ini cuma pinjaman saja, alat saja. Makanya harusnya pada saat sholat nanti, pada saat kita praktek sholat, harusnya betul-betul penuh menghadirkan rasa tadi. Kalau kemarin sering kita belajar itu. Kenapa dengan menghadirkan rasa? Itulah sebenarnya rohani yang sedang sholat. Nah, selama kita belum bisa menghadirkan rohani untuk sholat, ya ternyata ya cuma jasmaninya saja. Rohaninya kalau ditanya ya nggak bisa, gitu ya. Nah sekarang terkait dengan jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat, ya, sesuai dengan syarat, menyampaikan bacaan sholat dalam bahasa Arab sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Betul nggak definisi itu? Nah sekarang yang dimaksud dengan rohani menghadap Allah kemudian menyampaikan bacaan sholat, menyampaikan bacaan itu kira-kira apa? Yang dimaksud dengan rohani menghadap Allah, betul nggak? Kemudian menyampaikan bacaan. Itu sebenarnya sedang ngapain? Oke, misalnya saya sedang menghadap Pak Didi. Nah, saya sedang menghadap Bapak Ibu semuanya, itu toh. Kemudian saya menyampaikan sesuatu. Itu sedang apa itu? Komunikasi toh? Zuhur. Sampai zuhur. 11.44 kita zuhur ya. Anunya waktu zuhur. Jadi kita berarti kurang pemilihan gitu. Oh, oke. Oh, iya. Oh, iya, siap. Itu kan dari sholat itu apa tadi?
Berkomunikasi toh. Nah, berkomunikasi ya. Coba ini ya, perhatikan Bu ya. Sholat itu kan jasmaninya menghadap kiblat, rohani menghadap Allah. Kemudian menyampaikan bacaan sholat dalam bahasa Arab itu kan. Menyampaikan loh dalam bacaan sholat dalam bahasa Arab. Kemudian sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Oke, coba mari kita kupas satu persatu. Yang dimaksud dengan rohani menghadap Allah itu kira-kira apa? Rohani itu yang mana? Yang mana kira-kira? Yang mana? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan dah? Nah coba, nggak kelihatan. Rohani itu nggak kelihatan Bu. Sekarang rohani tidak kelihatan. Terus menghadap Allah, kelihatan nggak? Tidak kelihatan menghadap, tidak kelihatan. Gimana coba menjelaskannya? Nah, hanya bisa dijelaskan pada saat praktek. Betul nggak? Oh ini toh yang rasanya, nah gitu loh maksud saya. Oh ini toh yang dimaksud rohani menghadap Allah. Paham ya Pak ya? Bisa paham? Ya. Allah tadi, kemudian menyampaikan bacaan. Misalnya saya menghadap Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kemudian saya menyampaikan sesuatu. Itu sedang ngapain? Nah, sedang berkomunikasi. Ya apa enggak? Nah, yang namanya berkomunikasi. Contohnya gini Bu. Saya berkomunikasi dengan Ibu. Yang saya komunikasikan ini nyambung enggak? Nyambung kan? Paham kan dari tadi? Paham toh? Kenapa kok bisa nyambung? Nah, tahu bahasanya, apalagi tahu apa yang disampaikan. Ternyata nyambung tidak nyambungnya tergantung, ini kalau komunikasi ini ya tergantung saya Pak, tergantung saya Bu. Contoh ya, saya tidak tahu bahasa Afrika, anggaplah tidak tahu itu, pokoknya apalannya begitu-begitu lah, ya. Terus saya ngomong bahasa Afrika, paham nggak kira-kira Ibu? Ya nggak paham. Kenapa kok nggak paham? Sedang ngomong apa? Nyambung nggak kira-kira? Ya nggak nyambung. Berarti syarat agar kita nyambung sama Allah itu salah satunya apa? Ngerti dulu. Nah, sekarang mau tanya, Bapak Ibu itu sudah hafal semua belum arti bacaan sholat? Belum? Nah. Iya apa enggak? Terakhir coba ini materi ini terakhir kapan coba dibahas? Coba ya, caranya tuh mudahnya begini Bu ya. Kalau ternyata oh berarti saya ini mulai sekarang harus tahu artinya ketika sholat kan gitu ya, ini gampang, paling gampang. Oh, apa yang harus saya lakukan? Ibu cari saja fotokopinya atau cari buku-buku yang seperti ini loh. Kalau ini kan zikir ya, nah cari yang sholat, kan ada artinya tuh. Nah, taruh di tempat sholat. Dah, itu dulu. Bayangkan ya Pak, cuman mengerjakan naruh fotokopian atau kayak gini, itu bisa bertahun-tahun loh.
Ya, cuman gitu aja. Ya kan dasarnya memang gak niat. Cuman naruh ini silakan ditaruh dulu, taruh gitu ya. Nah sekarang kalau sudah ditaruh, nanti caranya bagaimana? Tolong itu dibaca setelah selesai sholat. Nah setelah selesai sholat, dibaca tuh artinya apa nih? Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Oh artinya ini tau gini-gini. Ya. Robbi firli warhamni. Oh ini dah selesai. Kenapa kau harus setelah selesai sholat? Karena kalau sebelum sholat jatuhnya kayak apa? Menerjemahkan bacaan. Pada sholat itu satu bahasa atau dua bahasa? Nah harus pakai bahasa Allahu Akbar. Dalam hati ngomong Allah Maha Besar. Itu dua bahasa atau satu bahasa? Dua bahasa. Harusnya kayak ibu mengucapkan salam misalnya apa nih? Itu ditaruh di tempat sholat, itu kan, tinggal nanti dibaca. Ini praktek ini, tinggal mempraktekkan itu dan dibaca. Oh iya ya. Nah sekarang coba ya, tolong bacain surat 70 ayat 19 sampai 23. 70. 70. 2. Oh iya yang 19. Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapatkan kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ya, jadi orang yang melaksanakan sholat itu kira-kira suka mengeluh atau bersyukur? Nah, udah bersyukur toh? Nah, kira-kira ibu masih suka mengeluh atau sudah selalu bersyukur? Nah, oke ya, coba ya. Apa hubungannya di dalam sholat tadi? Ya, kok kalau kita sholatnya baik, maka hasilnya nanti kita itu akan selalu menjadi orang yang bersyukur. Coba amati ya. Nanti ini ditingkatkan lagi ya. Kalau tadi kan menyampaikan, coba sekarang mengungkapkan. Kalau mengungkapkan itu kira-kira dengan rasa nggak? Ya, nah ini ditingkat ya. Jangan cuma menyampaikan, mengungkapkan. Mengungkapkan apa? Oke, sekarang coba. Ketika kita bersyukur, berarti kan kita nggak mengeluh toh? Kita bersyukur itu apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah toh? Oke, sekarang pada saat sholat yang harus dibaca dan berulang-ulang, ya. Kira-kira bacaan apa? Surat Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu baca apa? Itu sedang ngapain itu? Betul apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada siapa? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya apa enggak? Kepada yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa dia? Maliki Yaumiddin. Dia yang memiliki hari pembalasan. Betul apa enggak? Kalau kita sudah sadar semua perbuatan apapun akan ada pembalasannya, apa yang harus kita lakukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya mengabdi dan hanya kepadamu saya minta tolong. Betul apa enggak? Minta tolong apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Itu? Jalan lurus itu apa?
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba buka surat 14 ayat 7. Tujuh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat, sangat pedih. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah tadi, awalnya kita bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhirnya apa? Minta jalan yang apa? Jalan yang apa? Telah diberi nikmat. Nyambung nggak? Makanya orang yang sholat itu harusnya tidak usah mengeluh lagi. Nah, pada saat kita membaca surat Al-Fatihah itu, ungkapkan itu sebagai bentuk syukur kita. Betul apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mau ancang-ancang nih. Mau siap-siap gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada siapa? Ar-Rahmanirrahim. Enak tadi, sholatnya enak, Bu. Nah, gitu nggih? Sudah begitu atau belum? Kadang-kadang kita cuma tahu ininya saja, tahu artinya saja. Kalau tahu artinya saja nanti jatuhnya cuma kita kayak terjemahin saja, itu kan nggak pakai rasa toh. Nanti cuma geser, ayo tingkatkan lagi sampai kita muncul rasa. Ya sudah, mengungkapkan itu aja. Alhamdulillah. Karena apa? Ayatnya surat 70 ayat 19 sampai 22 tadi menyatakan orang yang melaksanakan sholat tidak akan mengeluh. Kalau kita di dalam di kopiah, kita gosok sepatu, itu namanya nggak bersyukur. Jenengan banyak uangnya, sudah disuruh sodako sama Allah, nggak bersodako, itu nggak bersyukur. Dikasih uang banyak, tapi dia naik beca, nggak beli mobil misalnya, itu nggak bersyukur. Jadi kita dikasih mata sama Allah, disuruh apa? Disuruh melihat yang baik-baik. Kalau melihat yang jelek itu nggak bersyukur. Nah di situ, nah disinilah sebetulnya perannya bersyukur itu sangatlah penting. Kenapa ini saya utarakan? Nah ini mudah-mudahan pembelajaran bagi kita semua. Jadi syukur itu sebetulnya menerima pemberian itu dan melakukan pemberian itu sesuai dengan tujuan dari pemberi. Kalau kita diberi mobil, ya gunakan untuk transportasi yang sesuai di jalan Allah. Tentunya yang baik ya di jalan Allah. Saya kira itu saat nuwun. Nggih, mungkin gitu nggih. Karena ini habis ini sholat. Terus mungkin dari saya segitu dulu. Nggih, kita akhiri dulu nggih. Bila mana apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan, kurang pas, ceplas-ceplos, saya mohon dimaafkan semuanya nggih. Dimaafkan nggak, Bu? Maafkan. Diwakilkan Pak Sinten, Pak Hari. Nah, Pak Hari, bila mana Pak Hari memaafkan, semuanya memaafkan nggih. Untuk makan dulu, nanti kembali lagi 12:30 ya, soalnya selesai kajian sampai jam 2 insya Allah.
Ya, enggak, makan dulu. 11.45. Nah, nanti mengenai sholat di bawah atau kita jamaah atau satu jamaah di sini ya bisa ya. Sekalian praktek gimana? Di sini. Iya. Ya nanti di pas waktu terakhir aja. Ini ada permintaan dari Ustadz Oke ya. Mudah-mudahan ini ya petunjuk dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, kami semua yang hadir di sini ya Allah, mohon ya Allah kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya dapat engkau sampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, dan khususnya ya Allah sampaikanlah fadilah surat Al-Fatihah ini kepada Sunan Ampel ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim